Qabilun ini jan bener-bener kayu, batang kayu, kan tidak ada unsur qabilun di roh. Berarti mukjizat kayu bisa nangis itu afdol dan lebih dahsyat ketimbang Ihyail Mauta. Makanya ketika Imam Syafi'i di kitab Fathul Bari, itu di kitab saya juz 7 halaman 307, A'ta Muhammad dan Halinal Jiz'i hatta sumi'a sautuh fahada akbaru min dzalik. Saya ulangi, fahada akbaru min dzalik. Terus cerita di situ ada lagi walaqad kunna nasma'u tasbihat ta'am wa yuqal. Nabi itu saking baiknya kalau dahar, makanan yang didahar itu membaca apa? Tasbih, dan itu sahabat-sahabatnya pada dengar. Ini saya teruskan. Maksud saya, Nabi jadi Nabi itu sudah dikompetisikan sama Nyon Sewu Fadailu Isa atau Fadailu Musa. Jika setiap Nabi punya mujizat mesti tanya, hebat mana dengan Musa, hebat mana dengan Isa. Maksud saya, hadil ummah harus terbiasa menghafal apa yang Nyon Sewu jadi fadailnya atau keramatnya atau mukjizatnya, bahwa Nabi itu fauqahum. Faqon nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmin wala karam. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghurfa minal bahri aw rashfa minat dian. Dan itu harus ada ulama yang menjelaskan kenapa iya. Harus ada, kayak tadi. Andai kan Nabi terlalu tirakat, terlalu baik, malah dzunna annahu ilahun. Misalnya Nabi layak kulu wa la yashrab. Wah, kok persis sifatnya Allah layak kulu wa la yashrab. Loh, barokahnya Nabi dahar justru nafyul uluhiyah. Nabi gak akan dituhankan. Berarti sukses Nabi jadi Nabi yaitu ngajak la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tapi kalau kita tidak paham, weh aku sayang cah di Nabi doyan dahar saja nih rasa mangan tambah kondang. Oh pintu nih jelas nih masalah nih. Makanya dengan enteng Allah nyifati Nabi ya illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna, karena ada aklun sing yanfil uluhiyah. Apa aklun sing yanfil uluhiyah? Justru dengan aklu terjadi nafyul uluhiyah. Kayak apa ulama kalau nerangkan? Ya saya ulang lagi, kayak apa kalau ulama itu terangkan terus segampang itu. Nah, terus kalau terus dawe Sayyidina Malik bi abi anta wa ummi ya Rasulullah laqad balagha min fadilatika intak an ja'ala ta'ataka ta'atahu faqala azza wa jalla mayuti rasul faqad ata Allah. Nabi itu saking hebatnya bahwa ta'atur rasul mesti dihitung ta'atullah. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah laqad balagha min fadilatika inta an akhbaraka bil afi anka qabla yukhbiraka bidzambi. Jadi Allah itu kalau mau menegur kekasihnya itu tidak bilang kamu salah ini tidak. Mukaddimahnya afawwahu angka. Jong wis tak sepuro. Lagi cerita masalahnya apa. Itu kalau tidak saking sayangnya. Jadi itu hebatnya Sayyidina Umar memahami Quran. Ketika Allah mau menegur nabinya, mukaddimahnya adalah afawwahu angka. Baru masalahnya disebut. Tapi kan menang ayam, mereka sudah disebut, dijamin apa? Afawwahu angka. Nah, terus laqad balagha min fadilatika inta an ba'atsaka akhiral anbiya wa dzakaraka fi awalihim faqala azza wa jalla wa id akhadna minan nabiyina mitsaqan wa minka min nuh wa ibrahim. Nabi itu tentu akhirul anbiya. Tapi ketika Allah cerita para nabi yang disebut pertama minka, baru cerita yang lain-lain. Padahal nabi paling apa? Akhir. Tapi dzakarahum awalan, tapi dzakarahu awalan yang disebut pertama. Terus lagi laqad balagha min fadilatika intak anna ahlan nar yawadduna ayyakunu qad ata'uka wa hum baina adbaqiha yu'adzabun yaquluna ya laitana ata'na wa ata'na rasulah. Jadi Nabi itu di alam, orang-orang di neraka itu sing dikangeni iku Kanjeng Nabi. Ya Allah, zaman ning dunya kok ora anut Kanjeng Nabi. Dadi wiridane ya laitana ata'na wa ata'na rasul. Jadi betapa dahsyatnya orang disiksa kayak gitu di neraka. Itu yang diingat itu Nabi. Dahne yo aku dhisik iku melok Kanjeng Nabi. Yuk. Nah ini terus mulai kompetisi. Jadi Nabi kita itu juga mau tidak mau harus dikompetisikan karena beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa. Terus ketika Sayyidina Umar ya Rasulullah la ingkana Musa bin Imran a'tahu wa hajaran tatafajjaru minhul anhar famadza bi ajaba min asabiika khina naba'a minhal ma sallallahu alaihi. Batu Nabi Musa itu nyeblak batu kemudian keluar air. Itu polanya masih normal. Batu mengeluarkan air di beberapa gunung itu masih banyak. Dahsyat engkau ya Rasulullah, tangan engkau asabiuka ya Rasulullah bisa mengeluarkan apa? Air. Karena tadi sahabat juga terganggu oleh cerita-cerita orang Yahudi Nasrani yang mengunggulkan apa? Nabinya.
Muga Mas Aziz iku wong ora ngebandingno mbek Pak Hamid, tersiksa mesti dekne. Bandingane kula mon Mas dadi imbang, padha nome, cek padha gaule. Enggak usah Pak Hamid, repot. Saya belum. Ya Rasulullah, la in kana Isa bin Maryam a'tahu wa ihya al-mauta. Famadza bi a'jaba minasyat al-masmumah. Khina kallamat wa hiya masfiyah. Masfiyah itu dibakar. Faqalat lahu tira la taqulni fa inni masmumah. Ketika ihyaul mautanya Nabi Isa, organ tubuhnya masih normal, fisiknya masih normal. Terus di ihyaul mauta oleh Nabi Isa. Kan malaikat sing tugas kan gampang, karek niup roh lah gampang kan. Ini kambing sudah dipotong-potong, tinggal kaki depan, sudah gitu sudah dibakar. Enggak ada kepalanya, enggak ada jantungnya. Tapi bisa ngomong, itu lebih dasar. Pokoknya kondang lah. Nah, ini yang harus kita tiru di zaman akhir. Biabi antawa ummi ya Rasulullah qad da'anu khun ala qaumi rabbil tadar alal ardi minal kafirina dayar. Nabi Nuh dadi nabi, kecewa maksudno. Walau da'au ta'alaina bimisliha la halakna. Falaqad wuti adzuhru wa udmiya wajhu wa kusirat rubaiyatu fa abaita an taqula ila khairan faqulta aw maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi Nabi Nuh itu jadi nabi tapi mengakhiri misi nabinya karena orang yang ngelawan terus didongakno mati. Kan selesai. Nah Nabi Muhammad boten, bapaknya dereng iman, anaknya naranake butuh nih. Kados kemarin yang diceritakan Habib Jinten. Saya cerita sedikit. Ini ada di Bukhari. Saya ulang lagi. Saya pastikan kamu jangan ikut orang-orang luar. Wah hadis yang di Ihya masalah gini-gini. Sampean datang ke saya, tak carikan pembenaran hadis yang ada di mana? Ihya. Atau kalau sampean sungkan ngaji bae kula ya ora perlu lah. Maca ithaf mawon sarai napa? Ya, jadi sekarang Said Murtado SPT. Nara iso maca tuku kitabe tak wacano. Tapi nara paham awas. Nah, di cerita Bukhari itu cerita Nabi itu ditanya sama Sayyidah Aisyah, paling berat kenangan kau jadi Nabi itu apa? Terus beliau ngendikan kadabani qaumi kadawa kada sampai pindah ke Taif, sampai ke komunitas Abdul Yalil. Itu akhro sufaha ahum, ini orang-orang bodoh diprovokasi supaya melukai Nabi. Sampai ketika Nabi kembali ke Mekah, Jibril datang, ini nanti Malakul Jibal mau datang dan memberi pilihan kamu, yang utus Allah. Malaikat Jibril datang terus bilang gini, ya Rasulullah, in syi'ta, kalau engkau mau, an utbika alaihim al-akhsyaben, dua gunung besar ini mau saya tumpahkan ke orang Mekah semua. Jawabnya Nabi apa? Bal arju ayukhrijawah min aslafihim ma ya'buduwaha wa la yusriku bihi syai'an. Nah, tapi begini ini lebih top lagi kalau didiroyah, dikaji oleh ulama. Mengkajinya ulama begini. Sama lihat di kitab Jami Usulil Aulia. Ya Mas Aziz ada kitab namanya Jami Usulil Aulia. Ya semuanya wong nak daftar wali sinau kitab iku lah, karena itu ada trik untuk jadi wali. Wali resmi maksudnya mohon. Ya? Orang wali korban wong bodoh terus dadekno wali niku mboten wali. Ya betul. Itu ada cerita. Mun pancen kula biasa guyon, jane kula nggih kepengin mboten guyon hormat Habib Taufik Baidris. Tapi nek kula mboten guyon kok dianggap mboten orisinil. Jadi dianggap tipu-tipu. Wah, Gus Pak jaim jaga imet malah masalah niku. Tidak sesuai kontrak, nama enggak sesuai nama? Kontrak. Ngajari Baidris kok biasane wae. Mesti biasane pinter ya pinter, biasane goblok ya goblok wis biasa wae. Kata kitab itu begini, Abdul Hasan Asyadili itu pernah mukasyafah, pernah mimpi ada Sayyidina Nuh, ada Nabi Nuh dan ada Sayyidina Maulana Muhammad SAW jejer. Gejolak-gejolakannya itu Masya Allah luar biasa. Orang yang ini misalnya Nyun Sawi ini kafir, misalnya kafir, di aslabihim, di punggung mereka itu kan kadang ada materi, yaitu sperma. Materi ini bisa saja yang kita tidak tahu, indawa ini calon orang-orang iman. Kalau orang ini mati, berarti kan orang-orang iman yang ada di situ ikut mati. Makanya Nabi ngintikan asawah bal arju ayukhrijawah min aslabi ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Kita tahu kayak apa Abu Jahal. Punya anak namanya Ikrimah. Itu pinternya bukan main. Makanya di kitab-kitab Ikrimah radhiyallahu anhu wala ana abahu. Ya ono kita. Ada kitab itu yang kok beril ini Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu wala ana abahu. Ya, ada kitab yang cara ngarangnya gitu itu ada. Saya tidak tahu itu maksudnya mualifnya kok beril itu. Biasanya kan An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ini enggak radhiyallahu anhu wala ana abah. Abu Lahab punya anak namanya Darrah. Walid itu musuh besar Nabi, Walid bin Mughirah punya anak
Khalid. Kayak apa Nabi? Contoh yang masih dalam Islam tapi lebih baik itu nyun sewu orang mondok, tapi ini sama-sama Islam. Sering pada wali murid tuh anaknya khataman tuh nangis, tak takoi Pak kayak kenapa nangis? Ya Gus, aku mau Quran ra iso, anakku hafid. Itu kan kayak apa Nabi? Imam Bukhari yang kondang as-sahul kutub ba'da kitabillah ba'dal Quran. Itu asmane sinten? Muhammad bin Ismail dulu ya. Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Ibrahim bin Bardisbah. Bardisbah itu Maulal Ju'fi. Yahudi. Ayo, Majusi. Beliau yang Islamkan itu marga Ju'fi, makanya dia maulanya ikut Ju'fi, orang yang aslama biyate. Kayak apa? Khalid itu anaknya Walid, tapi sejarah kemenangan Islam itu dipimpin Khalid. Cek sabare Nabi. Maksudnya cara Sayyidina Umar, untung jenengan gak gaya Nuh, entek umat jenengan gaya Nuh. Makanya guyonannya kiai-kiai di Rembang itu, kalau guyon gini, Nabi Muhammad Isra Mi'raj, kabeh Nabi Ulul Azmi ketemu, kecuali Nabi Nuh. Mergo beda madhab. Jadi guyonane. Boten tapi pancen boten kepanggih di semua kitab Mi'raj itu yang gak ketemu Nabi Ulul Azmi itu Nabi Nuh, karena beda metode niku dadi. Mon iki mon bar tenang mawon mengke mangan tenang mawon niki mungkin pokoke ayul islami khairan rasulullah qal itamut ta'am. Terus bi abi anta wa ummi ya Rasulullah sebutin fakulta Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Terus bi abi anta wa ummi ya Rasulullah laqadit taba'aka fi qillati sinnika wa qasri umrika ma lam yatabi'nuhan fi kasrati sinnih wa tuli umrih. Walaqad amana bikal katsir wa ma amana ma'hu illal qalil. Nabi Nuh itu jadi nabi, dakwahnya saja itu 950 tahun. Umatnya hanya 80. Masyhur itu. Umatnya Nabi Nuh itu hanya 80. Nabi ketika tufiya atau intaqala ila rafiqil a'la, itu yang tercatat sejarah itu 114.000. Itu yang dicatat sejarah. 114.000. Itu man hadara, orang yang sempat ketemu Nabi. Wa malam yahdur, itu hanya Allah yang pirsa. Makanya Sayyidina Umar muji Nabi, Nabi Nuh dadi nabi suwi, sing anut 80, jenengan dadi nabi cukup 23 tahun, sing anut mun kuat. Mulane kabeh umat yang sal barokah, nggih kiai-kiai nom urung pati keramat ngono ya ndek jamaah sing ngaji ya wis akeh. Sadukure 80. Ngono sing salam tempel ngempun kathah pun urip lah pokoke niku pun urip niku nggih barokah niku. Bi anta wa ummi ya Rasulullah walau lam tujalis ila kuf'an laka ma jalastana walau lam tangkih ila kuf'an laka hayangkah walau lam tangkah ila kuf'an laka ma nataha ilaina walau lam tuakil ila kuf'an laka ma wakaltana falaqad wa jalastana wa nakahta ilaina wa wakaltana wala bistasu faraqibtal khimar wa ardafta khalfak. Raja itu kan pantangan kalau satu majelis ada orang lain. Nabi itu biasa naik khimar atau kuda, di belakangnya ada Abdul bin Umar, ada anaknya Ja'far, ada Usama, pokoknya beberapa kali goncekno saking tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus wawadok tato'a maka alal ardi walaika sobi'aka tawadu'an minka sallallahu alaihi wasallam. Terus kula suwun mensifati Nabi itu maksudnya begini ya, saya cerita ada bentuk sholawat yang harus kita pilih untuk menambahkan orang tambah mahabbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya kitab namanya Al-Muwafaqat. Ini cerita terakhir. Mohon mangan tenang mohon. Kula punya kitab namanya Al-Muwafaqat. Itu nak nyifati Nabi kula nganti nangis. Karena beliau ngendikan begini. Muwafaqat itu kitab usul fikih. Bimillatin hanifiyatin. Terusannya faya tahmilul jama'al ghafir. Ya, qawiyya apa dhaifan wa qawiyya. Terus ada terusannya ada kata-kata begini. Wa tatuhum binida'in mustarokin danian wa qasiyah. Terus yang saya haru itu ada kata-kata gini. Wa taqutu bi khazainihim mutian wa abiyah. Agama ini terus ada lagi disifati lagi dan agama ini menguntungkan mutian wa asiyah. Enggak ada agama sebaik Islam. Yang taat karuan taat diuntungkan oleh hadati. Lo yang wa asiyan Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min umat. Saya tuh pernah nyifati gitu banyak di Kudus itu banyak yang nangis. Wong sing maksiat kue Nabi sing kangelan nyafaati. Sing hutang kue Nabi sing nyaur. Wong apike ngono. Lu kan kayak apa?
Sampean gelem dadi kiai itu santrimu beling wis aku wis mlebu penjara ra ngarah yakin. Nabi niku mboten. Direwangi tahajud niku asa ayat asa rabbuka maqamam mahmuda. Dan Nabi punya sekian jatah doa mustajab. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ana akhtabi da'wati syafaatan ummati yaumal qiyamah. Makanya saya seneng sama kitab Muwafaqat mensifati Nabi itu bimillatin hanifiyah, termasuk apa? Agama ini menguntungkan mutian wasiyah. Oh, udah ada agama itu. Nggih ngoten pokoke niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.